Bismil Abi Walibni Waruhil Kudus Al-Ilahul Wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, saya pikir inilah seorang influencer. Walaupun dia Kristen, bahkan sering juga dia menyampaikan isi Alkitab. Bahkan dalam berbagai macam penyampaian selalu berkaitan dengan Alkitab. Apakah dia pendeta atau pastor atau lain-lain sebagainya, saya tidak tahu. Yang saya tahu dia seorang yang sering tampil di media dan memberikan quotes-quotes yang menarik dan motivasi-motivasi yang dia berikan. Tetapi apakah dia mempercayai Tuhan Yesus yang bagaimana? Yesus yang mana yang dia percayai? Kali ini teman-teman ada sebuah perkataannya yang menurut saya perlu dikritisi. Jangan karena berkata toleransi tapi akhirnya bablas dalam arti tidak ngerti menempatkan kebenaran, bahkan mengkompromikan segala sesuatu. Oke, mari kita lihat dulu teman-teman apa yang dia sampaikan kepada Habib Djafar dan juga kita berikan tanggapan. Ya, ini dia videonya. Bilang, gue percaya Habib Djafar itu anak Tuhan Yesus. I know from the first time. Bro, bagaimana lo mendengar statement itu? Gua anak cucu Nabi Muhammad sih, lo salah bro. Gue suka deh. Lanjut. Karena maksudnya anak tuh apa? Karena kan Yesus tidak menikah. Oh iya, kalau kita di Kristen kita Lu nggak gitu bro, barusan gue. Oh iya. Ada apa ini? iya nggak, kita di Kristen kan kita melihat Tuhan Lu itu mau pinjem sebagai duit Bapa. apa sih? Gini-gini. Nah, udah dapat 50.000 dari Iya. anak. Maksud gue gini, Jadi anak maksudnya apa? cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Djafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa melihat bahwa Tuhan gue tuh kayak gitu bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua Hai semuanya, salam damai sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum dan salve. Ya, dalam video ini saya mau menanggapi seseorang bernama Brian Siawarta. Dalam pernyataan beliau di kanal YouTube-nya Om Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu ya, beliau mengatakan bahwa beliau adalah seorang Kristen. Nah, saya disclaimer dulu, saya harap ini lewat di beranda atau mungkin sampai pesan saya kepada Brian Siawarta. Nah, apapun pesan yang akan saya sampaikan dalam video ini, saya tidak membangunnya atas dasar kebencian. Justru karena saya mengasihi Anda, mengasihi semua orang yang mendengarkan Anda mengenai kabar berita yang perlu kita sampaikan kepada semua orang, yakni adalah Injil Kerajaan Allah. Ya, dan coba kita dengar apa yang disampaikan oleh beliau dalam kanal YouTube berikut ini. yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Djafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Sebenarnya saya nggak masalah ketika beliau mengatakan bahwa Habib Djafar itu dianggap sebagai anak Tuhan Yesus. Nggak apa-apa, karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan seluruh dunia, karena tentu ia mengasihi seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16. Jadi itu nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah seakan-akan beliau itu mengatasnamakan kekristenan tetapi menyediakan keselamatan di luar daripada Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Dan beliau mengatakan, saya tidak percaya dengan Tuhan yang membuat kamu masuk neraka hanya karena kamu tidak percaya Dia.
Masalahnya begini bro, seseorang itu masuk neraka itu bukan karena tidak menyembah Yesus. Seseorang itu masuk neraka itu bukan karena tidak menyembah Bapa, bukan begitu. Orang itu masuk neraka itu karena dosanya. Lalu, kenapa ketika kita percaya Yesus, kita itu tidak masuk neraka? Karena iman kita kepada Dia, bahwa Dia telah menggantikan kutuk atau kematian atau hukuman yang seharusnya kita terima. Jadi, manusia itu masuk neraka, itu bukan karena enggak menyembah Yesus, tapi karena dosa mereka sendiri. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita dibenarkan dan dikuduskan karena Ia telah menggantikan kita di dalam kematiannya di kayu salib. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Gitu loh. Jadi orang itu masuk neraka itu bukan karena enggak sembah siapa, tapi karena mereka tidak beroleh pembenaran. Sedangkan kita yang percaya kepada Yesus, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Jadi kematiannya yang adalah penghukuman itu menggantikan penghukuman yang seharusnya kita terima di alam maut. Gitu loh. Jadi gak heran dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, tidak ada nama yang diberikan kepada siapapun di bawah kolong langit ini yang olehnya kita beroleh keselamatan selain daripada nama Yesus. Jadi memang hanya Yesus yang menyelamatkan dalam iman kekristenan. Jadi jangan kamu tawarkan di luar Kristus ada keselamatan. Coba deh kamu bayangkan, kalau kamu menganggap orang yang baik, begitu saleh, itu bisa masuk ke dalam surga dan dia menolak Kristus. Lalu bagaimana dengan dosanya? Apakah dia tidak dihukum atas dosanya juga? Oke, dia berbuat baik banyak, tapi kan dia juga berbuat dosa yang banyak. Apakah Tuhan hanya mengupahi dia surga atas perbuatan baiknya, tetapi tidak menghukum dia atas dosanya? Jadi orang sebaik apapun tetap masuk neraka. Kenapa? Karena ada dosa yang harus dia terima hukuman, akibat atau ganjarannya. Ya, jadi keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Emang kurang baik apa sih orang Farisi? Kurang baik apa orang Yahudi? Kurang taat apa mereka atas ritual keagamaan mereka? Tapi Kristus mengatakan mereka juga celaka dan binasa. Gimana? Gitu loh. Jadi kamu boleh menginjili orang, kamu boleh bertoleransi pada orang, tapi menginjili orang itu tidak dengan menyenangkan telinganya. Tuhan Yesus bilang, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jadi kamu harus tegas kepada iman, toleransimu kepada semua orang, tidak dengan mengorbankan kebenaran yang ada padamu. Jadi belajarlah sebelum mengajar dulu. Ya, kamu didengarkan banyak orang. Kamu jangan berpikir kamu mengatakan begitu, kamu sedang menyelamatkan mereka. Tidak, kamu sedang membinasakan mereka. Membinasakan domba-domba yang sudah di dalam. Seakan-akan di luar Kristus pun it's okay, gak apa-apa, gak masalah. Gitu loh. Ya, jadi sampaikan imanmu dengan baik, sampaikan dengan benar yang menurut kitab suci, bukan menurut tafsir pribadi kita sendiri. Kebohongan itu emang manis, sedap didengar, tetapi itu membinasakan. Tapi kejujuran itu pahit, tapi mengobati kita. Kalau memang seperti yang kamu katakan itu benar, bahwa di luar Kristus pun kamu gak apa-apa, yang penting kamu berbuat baik, dia tidak akan menghukummu dan lain-lain, kamu sebenarnya tidak sedang menyelamatkan mereka, kamu sedang membinasakan mereka. Kamu tidak menyelamatkan mereka, kamu membiarkan mereka dengan hukuman yang akan mereka terima setelah kematian mereka. Lagi pula, kalau apa yang kamu katakan itu benar, coba kamu hayati dalam hatimu, kamu tidak sedang meninggikan Kristus, kamu sedang menginjak-injak darahnya itu. Kalau memang perbuatan baik itu mampu menyelamatkan, ya, untuk apa darahnya tertumpah bagimu? Untuk apa dia datang bagi kita semua? Untuk apa Tuhan itu mengutus firman-Nya menjadi manusia agar mati bagi kita manusia? Kalau perkataanmu itu benar. Sejak dulu bapak-bapak gereja begitu mempertahankan iman bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus, sampai mengadakan konsili berturut-turut hanya untuk mengatakan bahwa keselamatan hanya dalam Kristus. Lalu kamu dengan gampangnya mengatakan, enggak kok. Jadi bertobatlah sebelum terlambat. Tuhan mengasihimu dan menyayangimu. Beritakanlah Injil yang benar, bukan Injil yang palsu yang membinasakan. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar ya, dan saya juga putar bagian dari video tersebut, apa yang disampaikan oleh Elia Miron ya, luar biasa teman-teman ya. Jadi kalau ya teman-teman pasti sudah tahu bahwa orang ini sudah sering tampil di YouTube, bahkan di media, mungkin dia juga punya media sendiri gitu ya. Lalu dia diundang mungkin di acaranya, di podcastnya Habib Jafar gitu, lalu memiliki sebuah pernyataan yang kontroversi.
Ya, alasan karena mungkin toleransi, ya, dia sebut sih progres, tapi istilahnya itu sebenarnya toleransi, tapi bablas gitu ya. Nah teman-teman, kenapa akhirnya saya bahas ini? Saya mencoba untuk tidak membahasnya, walaupun saya tahu ini agak sedikit menyimpang dalam arti tidak sesuai dengan ajaran kekristenan gitu ya. Tidak sesuai bukan berarti tidak toleransi. Hati-hati ya, tidak sesuai bukan berarti tidak toleransi ya. Nah, kenapa saya akhirnya bahas? Karena ada satu keluarga daripada orang percaya mempertanyakan hal itu kepada saya soal bahwa suaminya itu mengatakan bahwa perbuatan baik juga bisa menyelamatkan, padahal dia sudah lama menjadi Kristen. Nah, akhirnya saya menjelaskan kepada istrinya itu dan anaknya, maka mereka mengerti untuk menjelaskan kepada suaminya. Dan saya pikir dia baru tahu itu dari TikTok dan mungkin dari cuplikan yang ditampilkan oleh beliau ini. Nah teman-teman, perhatikan dalam Yohanes 8, baca secara keseluruhan, seseorang itu masuk neraka bukan karena tidak percaya Yesus, bukan itu, tapi karena dosanya. Kamu mati dalam dosamu itu, kamu binasa dalam dosamu, kamu mati, kamu celaka dalam dosamu. Kamu tidak mungkin masuk kepada kerjaan surga kalau kamu hidup dalam dosa. Nah, kenapa harus percaya kepada Yesus? Karena dia yang memberikan jalan atas kebinasaan. Dalam kitab Roma dikatakan, teman-teman harus tahu bahwa seluruh umat manusia mati, berbuat dosa, kehilangan kemuliaan. Jadi jangan karena perbuatan baik lalu dikatakan, oh Bapa yang saya percaya, Tuhan yang saya percaya, tidak setega itu. Bukan tidak setega itu, bukan karena perbuatan baik ya. Bahkan kalau kita baca dalam Yesaya, perbuatan baik manusia itu ibarat kain kotor ya. Tidak bisa ditawarkan perbuatan baik untuk menyelamatkan umat manusia. Itu harus kau pahami. Jadi kalau kau bilang, oh Habib Djafar ini anak Tuhan Yesus, oke lah, saya tetap berkata oke, Habib Djafar anaknya Tuhan Yesus. Ya, mungkin bisa juga saya panjangkan kalimatnya arahnya kemana gitu ya. Nah, tetapi kalau kamu bilang Habib Djafar yang sangat baik, yang sangat mulia, oleh karena dia tidak berkata aku percaya kepada Yesus, aku percaya berdoa pakai baju, ini bukan masalah pakaian. Ini bukan masalah pakaian. Ini masalah dosa yang membawa kebinasaan. Kamu mati dalam dosamu itu ya. Ingat itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Miron juga sangat bagus. Ya, kita mati bukan karena kita tidak percaya, tapi karena dosa kita. Jadi Kristus ya, Kristus datang untuk menyelamatkan kita dari kematian. Nah, ngerti gak? Posisi kita itu mati karena dosa. Posisi kita itu mati karena kehidupan yang berdosa. Mau sebanyak apapun perbuatanmu, kamu tidak mungkin selamat. Semua orang bisa berbuat baik, semua orang bisa melakukan hal yang lebih baik ya. Tapi apakah kemudian mereka selamat dalam pengajaran Kristen? Tidak. Itu ada namanya anugerah umum, bahwa semua orang diberikan kesadaran moralitas untuk melakukan perbuatan baik. Tapi anugerah khusus percaya kepada Yesus, itu harus kau pahami. Jangan sampai karena kamu berkata oh Kristen progres atau Kristen toleransi, kamu pikir kami tidak toleransi, yaitu enggak juga. Gini, kalau kamu bertoleransi, perbedaan itu tidak membuat kita itu terpisah, malah menghargai. Tapi kalau kamu bilang kamu bertoleransi tapi namun kamu kompromi, itu tidak benar gitu ya. Jadi di sini kamu keliru. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, karena ini memang seorang yang influencer, memberikan kata-kata motivasi, saya sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan beliau karena pengajarannya juga tidak terlalu mendarat menurut saya. Ya karena tadi jemaat saya yang nanya gitu ya, makanya saya bahas gitu. Nah teman-teman, hati-hatilah kepada pengajar-pengajar palsu. Domba apa tuh, serigala berbulu domba. Mereka mengajar memakai nama Yesus, mengutip Alkitab, tapi tidak Alkitab, tidak Yesus yang mereka bicarakan, gitu ya. Kamu harus ngerti bahwa perbuatan baik, bahkan anak muda yang ditulis dalam kitab Injil dikatakan itu, perbuatan baik apalagi yang saya lakukan, guru, supaya saya memperoleh kerajaan surga, kata seorang muda kaya raya kepada Yesus. Yesus katakan apa?
dia bisa menyebutkan, pemuda itu bisa menyebutkan hukum Musa segala macam disebutkan. Aku sudah lakukan katanya. Tuhan Yesus bisa kasih tahu dan kesimpulannya, ikutlah aku, percayalah kepada aku. Artinya apa? Percaya kepada Yesus Kristus itu menyelamatkan kita dari dosa. Dosa itu sudah membawa kita kepada kematian, kebinasaan, bukan karena perbuatan baik. Itu keliru gitu. Oke, teman-teman, mari, di zaman ini ada banyak pengajar-pengajar yang agak sedikit menyimpang. Mereka mencoba nama Yesus, sebenarnya bukan nama Yesus yang mereka bahas, bukan nama Yesus yang mereka bukan Yesus yang sejati yang mereka ajarkan. Itu Yesus di angan-angan, itu Yesus yang kabur, ya. Dalam kekristenan, ya, dalam kekristenan, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Kristus dari kebinasaan. Berbuat baik, ya, harus dilakukan, tapi bukan untuk keselamatan. Orang Kristen berbuat baik karena dia sadar dia sudah diselamatkan oleh Yesus. Oke, salam sadar, salam akal sehat. Mari cerdas baca Alkitab, jangan sampai Anda buta dan dibuta-butain oleh orang-orang yang memakai ajaran-ajaran Alkitab. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.